Tidak ada keselamatan bagi India. Pidato terkenal Gandhi yang akan diulas di sini, disampaikan pada tanggal 4 Februari 1916 di Benares Hindu University. Pidato tersebut menggambarkan pemikiran awal Gandhi tentang perlunya India merdeka dari penjajahan Inggris. Keyakinan Gandhi membawanya ke penjara berulang kali, sebelum kemerdekaan India akhirnya benar-benar tercapai pada tahun 1947. Perjuangan ini disertai gaya hidupnya yang penuh pengorbanan. Kerja kerasnya dalam mengupayakan harmoni antar umat beragama, serta pembelaannya terhadap hak-hak orang miskin, membuatnya dianugerahinya julukan Mahatma, artinya jiwa yang besar. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Mahatma Gandhi memiliki nama lengkap Mohandas Karamchand Gandhi. Lahir di India pada tahun 1869. Ia menyebut ibunya, seorang penganut ajaran Jainisme yang anti kekerasan dan vegetarian, sebagai pengaruh terbesar pada dirinya. Ia menggambarkan kehidupan ibunya sebagai rantai puasa dan doa yang tak berkesudahan. Gandhi menikah di bawah perjodohan pada usia 13 tahun. Ia kemudian pergi ke London untuk belajar ilmu hukum, dan mendapatkan status resmi sebagai pengacara pada tahun 1891. Pada tahun 1893, ia bergabung dengan sebuah perusahaan India yang beroperasi di Afrika Selatan, tempat ia bermukim sampai tahun 1914. Pada masa ini, ia mengorganisasikan rekan-rekannya sesama pendatang dari India untuk secara pasif menentang hukum yang diskriminatif terhadap mereka. Dari pembacaan mendalam terhadap karya-karya Tolstoy, Perjanjian Baru, dan naskah-naskah kuno Hindu, Gandhi mengembangkan kredo perlawanan tanpa kekerasan yang dikenal dengan istilah satyagraha, yang artinya keteguhan dalam kebenaran. Ia percaya bahwa kebenaran muncul bukan dengan menimbulkan penderitaan bagi lawan, melainkan bagi diri sendiri, dan bahwa lawan harus dihindarkan dari kesalahan dengan kesabaran dan simpati. Prinsip ini lebih dari perlawanan pasif karena menuntut interaksi terus-menerus antara kedua belah pihak, dengan sasaran akhir berupa rekonsiliasi. Gandhi sangat peduli tentang cara menciptakan perubahan. Dia selalu menganggap proses perubahan sama pentingnya dengan akhirnya. Gandhi kembali ke India pada tahun 1914, dan dengan cepat dikenal sebagai pembela hak rakyat. Awalnya ia menganggap Inggris sebagai kekuatan yang baik. Namun, ketika janji pemerintahan sendiri untuk India yang diberikan Inggris selama Perang Dunia Pertama tidak ditepati, dan kebebasan rakyat India ditekan oleh pembatasan-pembatasan darurat perang, Gandhi mulai melatih orang untuk melawan dengan taktik pembangkangan sipil. Ia menggalang perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan Inggris yang tidak berpihak pada rakyat, seperti pajak garam pada tahun 1930, dan menyerukan boikot terhadap barang-barang buatan Inggris. Walaupun berulang kali dipenjarakan oleh pemerintah Inggris, Gandhi terus melancarkan protes, menuntut Inggris agar hengkang secara total dari India dalam Quit India Movement selama Perang Dunia Kedua. Ia juga bekerja keras untuk memperbaiki status kelompok Harijan, yaitu kaum papa yang paling miskin dan terabaikan dalam struktur masyarakat India yang tak tersentuh. Gandhi juga terus memperjuangkan hubungan yang lebih baik antara penganut agama Islam dan Hindu. Ketika kemerdekaan India akhirnya tercapai pada tahun 1947, setelah berlangsungnya negosiasi di mana ia mengambil peran besar, Gandhi justru terhenyak menyaksikan pecahnya kekerasan antara umat Hindu dan Islam. Ia pun bersiap untuk berpuasa sampai mati sebagai bentuk protes. Seruannya didengar dan pertikaian pun berhenti. Namun, dalam sebuah acara keagamaan pada tahun 1948, Gandhi dibunuh oleh seorang ekstremis Hindu. Gandhi menghabiskan 2338 hari di penjara dan sering berpuasa di banyak kesempatan. Ia meninggalkan warisan berupa ajaran-ajaran non-kekerasan yang memengaruhi para aktivis politik di seluruh dunia, termasuk Martin Luther King Jr. Berikut adalah salah satu kutipan pidato Mahatma Gandhi. Bahasa kita adalah cermin diri kita. Kesalahan kita hanyalah tidak punya inisiatif.
Bagaimana kita bisa memiliki inisiatif jika tahun-tahun kehidupan kita yang berharga kita baktikan untuk menguasai bahasa asing? Satu-satunya pendidikan yang kita kenyam adalah pendidikan dalam bahasa Inggris. Seharusnya ada hasilnya. Seandainya dalam 50 tahun terakhir, kita menerima pendidikan dalam bahasa kita sendiri, apa yang kita miliki sekarang? India pasti sudah merdeka. Dan kita pasti telah memiliki banyak anak bangsa yang terdidik. Demikianlah perjalanan dan kisah Mahatma Gandhi dalam memperjuangkan negerinya untuk merdeka. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.